Baik, baru 22, yang lain jangan lama-lama sekali mikir. Satu orang lagi kita ya. Baik, 27 saya tutup dulu biar tidak mengganggu. Oke, hari ini kita akan masuk pada topik yang langkah 1 sampai langkah 3 dari proses penelitian. Nah, saya ingin membagikan layar pada Anda untuk bisa melihat, tapi sebelumnya saya mau lihatkan ke Anda ini dulu. Hasil kuis tadi, sakit kepala adalah, ini tidak saya acak ya, jadi 74% itu mengatakan adalah gejala. Penurunan laba adalah masalah, 89% menyatakan itu masalah. Ketidakhadiran pegawai itu gejala, yang dominannya gejala. Curangan karyawan adalah masalah. Penurunan harga saham adalah masalah. Saya perhatikan kalau hubungannya psikologis, sakit kepala dan fisik ya, sakit kepala dan ketidakhadiran pegawai itu dijawab sebagai gejala. Tapi kalau hubungannya ke kuantitas, penurunan laba, kemudian penurunan laba 2 kali ya, penurunan harga saham, penurunan laba, dan ya itu langsung dianggap sebagai masalah. Nah, nanti kita lihat apakah itu tepat atau tidak. Kita akan kembali ke presentasi saya hari ini untuk kita diskusikan. Di layar itu seharusnya Anda sudah melihat PowerPoint ya? Ya, Pak. Ya. Nah, adalah bab keempat ini dari buku Uma Sekaran itu bicara tentang area masalah, pengumpulan data awal, preliminary data gathering, dan pendefinisian masalah. Ini mereka sebut dengan langkah riset pertama sampai dengan ketiga. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, langkah pertama itu adalah yang ada di sini, yaitu observasi, satu di sini observasi, lalu preliminary data gathering, baru problem definition. Nah, Anda perhatikan ini, panahnya itu agak aneh. Dia tidak seperti ini, 1, 2, ketiga, tapi dia bercabang. Gitu. Tentu kenapa dia buat bercabang seperti ini? Artinya 1 ke 3 itu bisa saja terjadi kan? 1 ke 3 tanpa harus kedua itu bisa saja terjadi. Nah, mereka tidak menulisnya seperti yang merah ini 1 ke dulu, dari 2 ke 3, tapi bisa langsung bercabang seperti ini. Jadi dari 1 bisa langsung ke 3. Nah, langkah-langkah riset ini bukanlah pakem yang baku, tetapi setidaknya adalah langkah-langkah yang akan diikuti di dalam riset yang seperti minggu lalu saya sampaikan, deduktif, hypothetical-deduktif, hypothetical-deductive approach. Nah, kita lihat dulu secara sekilas. Semuanya ini akan kita bahas sampai akhir pertemuan. Langkah 1, kita memulai dari observasi. Nanti kita akan menentukan apa area masalah dari riset yang akan kita ingin atau minati. Kemudian kita melakukan pengumpulan data awal.
Ini bisa melalui aktivitas yang berupa interview atau survei literatur. Nah, kemudian yang ketiga adalah mendefinisikan masalah. Di sini area masalah itu ditentukan. Ditentukan delineated ini artinya kurang lebih ditentukan dengan jelas. Karena inilah awal dari mulainya proses riset tersebut. Ketika kita sudah memiliki masalah, maka kita akan mencari solusi. Langkah keempat adalah membangun rangka konsep teoretis. Pada tahap ini variabel-variabel itu sudah ditemukan, lalu kemudian diberi tanda, diberi nama, diberi predikat dasarnya apakah dia independenkah ataukah dia dependen. Nanti dalam perjalanan Anda akan diperkenalkan ada variabel yang namanya variabel moderating, ada variabel yang namanya variabel intervening atau mediating gitu. Nah, kemudian sejalan dengan proses penyusunan rangka teoretis, panahnya Anda perhatikan di sini, itu bisa meloncat dari 3 ke 4 ke 5. Artinya di sini adalah proses untuk perumusan hipotesis itu bisa sejalan dengan penulisan atau perumusan rangka teoretis. Hipotesis kemudian diikuti dengan desain riset yang harus kita susun. Desain risetnya sudah kokoh, sudah kuat, sudah pasti, maka kita akan memulai pengumpulan data, penganalisisan data. Setelah data dikumpulkan, dianalisis, kemudian diinterpretasi data tersebut. Nah, dari sini kemudian kita menurunkan deduksi, apakah hipotesis sudah terdukung, apakah pertanyaan penelitian sudah terdukung atau tidak. Kalau belum terdukung, balik lagi ke analisis. Kalau sudah terdukung, berarti terus. Gitu ya. Nah, di sini kalau jawabannya sudah terdukung, berarti tulis laporan, sajikan laporan. Kalau dalam konteks adanya keputusan manajerial yang harus dibuat, maka keputusan manajerial itu kemudian harus dibuat. Nah, tetapi kalau belum selesai, maka ada kemungkinan kita kembali ke awal, kembali ke titik 2, titik 3, titik 4, dan seterusnya. Ada kemungkinan itu harus terjadi lagi. Gitu. Misalnya setidaknya gini, ketika hipotesis tidak terjawab, kita curiga jangan-jangan sebenarnya data saya yang kurang, data saya yang keliru, maka kita mengumpulkan lagi data. Atau Anda curiga jangan-jangan metode saya yang salah, Anda harus kumpulkan, Anda harus susun lagi metodenya. Atau hipotesisnya yang keliru, susun lagi hipotesisnya dan rangka teoretisnya. Nah, hari ini kita hanya akan bicara 3 tahapan ini saja, yaitu observasi area masalah, kemudian penyusunan pengumpulan data awal, dan pendefinisian masalah. Nah, program area ini adalah suatu lebih tepatnya disebut dengan situasi yang menurut kita, menurut seseorang harus ada investigasi dan pemecahan masalah di sana. Jadi kata kuncinya adalah di sini ada pertanyaan yang kita harus dapat jawabannya. Atau ada pertanyaan yang kita harus dapat, atau masalah yang kita harus dapat solusinya. Masalah itu bisa adalah sebuah masalah di dalam suasana organisasional yang perlu dipecahkan, atau bisa jadi seorang manajer percaya ada suatu peningkatan yang dibutuhkan di dalam sebuah organisasi. Misalnya gini, suatu peristiwa itu manajer menemukan bahwa angka absenteeism atau ketidakhadiran itu tinggi.
ketidakhadiran itu tinggi. Nah, ketidakhadiran ini nanti ya kita pastikan ini masalah atau gejala ya. Saya akan mau memberikan pada Anda nanti clue-nya. Kita anggap saja ini adalah sebuah peristiwa ketidakhadiran itu tinggi. Nah, ketidakhadiran yang tinggi ini harus dicari jawabannya mengapa dia tidak hadir. Mengapa seseorang itu tidak hadir atau mengapa orang tidak betah berada di kantor sehingga lebih senang berada di luar kantor. Nah, ketidakhadirannya ini harus ditemukan jawabannya. Untuk kemudian apa? Kita butuh solusi. Nah, dalam suasana lain, ini untuk contoh yang pertama, dalam suasana lain, si manajer butuh peningkatan di dalam organisasi. Misalnya begini, si manajer itu tahu kalau ini ada populasi dari konsumen. Si manajer itu tahu bahwa market share dari perusahaan itu hanya 7%. Jadi dari 100% populasi, pasar itu hanya bisa diambil oleh perusahaan sebesar 7%. Apakah ini buruk? Nah, ini tidak buruk, gitu. Tidak buruk. Tetapi masih ada 93% lagi yang bisa mereka ambil lagi sebagian. Kinerja perusahaan saat ini sangat baik. Misalnya harga sahamnya mantap, bagus gitu. ROA-nya tinggi, dividen payout ratio-nya baik. Hanya saja ini belum semuanya, ini masih ada lagi pasar yang belum tergarap. Dan perusahaan ingin menggarapnya. Pertanyaannya adalah misalnya bagaimana caranya untuk menambah pangsa pasar ini. Nah, untuk itu karena ada isu yang harus dipecahkan atau sesuatu yang butuh peningkatan, maka situasi tersebut itu berarti butuh penelitian atau butuh investigasi agar masalah itu bisa dipecahkan. Jadi sesuatu disebut dengan problem tidak hanya bahwa ada masalah yang sedang terjadi, sesuatu yang buruk yang sedang terjadi, tapi bisa juga adalah sesuatu yang baik yang sedang dinikmati, tapi kita ingin untuk meningkatkannya. Anda sekarang sedang studi, gitu, ya. Nah, itu adalah sesuatu yang baik. Yang ingin Anda tingkatkan adalah kecepatan untuk menyelesaikan studi, misalnya. IPK Anda sampai hari ini itu 3,3 misalkan. Itu sudah baik, sudah di atas rata-rata misalnya. Rata-rata 3,2 misalnya. Anda 3,3, berarti Anda di atas rata-rata. Tetapi Anda tahu bahwa 5% tertinggi orang itu adalah 3,45 misalnya, 5% orang. Dan 5% ini, 5% tertinggi itu peluang untuk direkrut pada pekan pertama setelah wisuda itu sebesar 95%, misalnya gitu ya. Dan Anda ingin masuk ke dalam kelompok ini. Jadi Anda ingin masuk ke dalam kelompok yang satu pekan setelah wisuda itu sudah langsung kerja, itu sebesar 95% peluangnya. Nah, caranya adalah Anda harus meningkatkan IPK misalnya dari 3,3 menjadi 3,45. Itu adalah suatu kondisi yang ingin Anda tingkatkan. Itu maksudnya dari dua hal ini. Berarti bukan berarti apa yang kita sebut dengan masalah itu adalah sesuatu yang buruk, tapi adalah bisa saja sesuatu yang butuh peningkatan. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Oke, kita lanjutkan dulu kalau belum ada pertanyaan. Nah, yang ketiga, kalau ini satu, jadi ini satu, ini pertama, ini yang kedua. Yang ketiga adalah ada suatu isu konseptual atau teoretis yang butuh dipertegas oleh peneliti untuk memahami sebuah fenomena. Ini 3 dan 4 ya. Jadi 3 dan 4 nanti totalnya.
Nah, yang tiga ini adalah tentang isu konseptual atau teoretis yang butuh dipertegas oleh peneliti untuk bisa memahami sebuah fenomena. Misalnya begini. Ada sebuah teori namanya teori keagenan. Teori keagenan. Ini teori yang sangat terkenal. Nah, di teori keagenan itu mengatakan bahwa teori keagenan ini menjelaskan bagaimana hubungan antara agen dengan prinsipal. Agen ini adalah manajer, dalam konteks perusahaan dia adalah manajer, prinsipal adalah pemilik perusahaan. Menurut teori keagenan, mereka ini punya potensi konflik. Kenapa mereka punya potensi konflik? Karena mereka punya kepentingan yang tidak sama. Kepentingan antara manajer dengan kepentingan pemilik perusahaan itu tidak sama. Apa kepentingan manajer? Manajer ingin apa? Apa kira-kira tebakan Anda? Kalau Anda jadi manajer di sebuah perusahaan, Anda diangkat nih, Nabila, Anda jadi CEO di Bank Mandiri. Apa yang Anda minta dalam tanda kutip, Nabila, ketika Anda diangkat sebagai manajer di Bank Mandiri? Anda tahu Bank Mandiri itu skor besar ya. Apa yang pertama Anda inginkan di situ? Pendapatan, laba. Keuntungan pribadi. Ya. Apa? Bentar, Yusuf. Keuntungan pribadi, Pak. Apa itu? Kayak keuntungan manajer itu tidak sejalan dengan pemilik perusahaan gitu, Pak. Ya, apa misalnya? Apa yang ini? Bonus yang besar, Pak. Ingin bonus ya, apalagi? Fasilitas yang lebih baik dari yang Fasilitas lain. yang lebih baik ya. Apalagi? Semua yang keinginan yang mungkin adalah keinginan pribadi. Tadi Yusuf apa Yusuf? Iya, tadi sama kayak Nabila, Pak. Lebih ke pendapatan pribadi itu. Iya, Pak. Berarti manajer ingin agar mereka mendapatkan ya macam-macam tadi, ada laba, ada fasilitas, ada gaji, ada komisi, ada bonus. Kalau pemilik apa kebutuhannya? Harga saham yang meningkat. Dia ingin harga saham yang meningkat atau apa lain? Kesejahteraan dari partner bisnisnya, Pak. Pemilik perusahaan. Lasting dari perusahaannya gitu, Pak, biar going concern terus. Perusahaan harus going concern. Ya, lagi. Dia ingin agar kekayaannya itu bertambah. Gitu. Kekayaan bertambah. Nah, kalau misalnya gini, kalau misalnya si manajer itu minta kompensasi lebih besar, ini menaikkan atau menurunkan kekayaan pemegang saham? Menurunkan bisa jadi. Menurunkan, Pak. Menurunkan. Kalau dengan asumsi tidak ada perubahan pada pendapatan perusahaannya, maka kekayaan pemegang saham akan turun. Nah, ini hanya valid kalau manajer dan shareholder itu bukanlah orang yang sama. Ya, pemegang saham Yusuf, pemilik saham Nabila. Orang yang sama atau tidak? Beda. Tidak. Yang berbeda, maka mereka tidak akan sama. Kepentingan mereka pasti berbeda. Tapi kalau pemegang saham itu Yusuf, tapi manajernya adalah bin Yusuf, misalnya anak Yusuf, apakah kepentingan mereka itu, apakah mereka dua pihak yang berbeda? Bisa jadi tidak. Tidak, Pak. Ya tidak. Nah, ini tidak. Yusuf, ini anak si Yusuf gitu.
pemegang saham itu Anthony Salim, manajernya Franciscus Welirang. Franciscus Welirang ini kawin dengan anak Salim, jadi binti Salim dia. Sama enggak orangnya? Sama, Pak. Apakah kepentingan mereka menjadi berbeda kalau begitu? Tidak. Ya. Nah, kemudian artinya begini, akan muncul pertanyaan apakah masalah keagenan, kalau tadi masalah keagenan itu yang ini ya, ketika kompensasi manajer naik kan kekayaan pemegang saham turun. Kalau kemudian mereka bermalas-malasan di sini kompensasinya naik kan makin lama kan kekayaan pemegang saham makin turunnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah masalah keagenan di Indonesia itu sama dengan masalah keagenan di Amerika Serikat? Karena ini teorinya berdasarkan kondisi yang ada di Amerika Serikat. Nah, pertanyaan seperti ini didasarkan pada teori keagenan. Nah, ini adalah sebuah contoh bahwa ada sebuah isu konseptual atau teoretis yang butuh dipertegas untuk memahami suatu fenomena yang ada. Ya, jadi ini isu tentang isu teoretis. Kemudian saya ambil contoh yang saat ini pasti Anda tahu. Pertanyaan yang saat ini menggantung pada orang adalah, betulkah COVID-19 ini dari hewan? Asal-usulnya itu dari hewan. Virus yang terbawa oleh hewan. Nah, karena hewan ini berinteraksi dengan manusia, mungkin termakan oleh manusia, atau darahnya atau apanya mengotori makanan manusia, maka secara teoritis ini akan muncul terbawa ke manusia. Teori mengatakan begitu, tetapi kita belum bisa mendapatkan jawabannya. Nah, jawabannya itu yang kemudian adalah suatu isu konseptual atau teoritis yang harus dipertegas pembuktiannya. Saya dengar dari video dari NHK Jepang gitu ya, dan beberapa video yang lain dari yang kantor berita yang lain yang cukup valid, dan itu mereka masih mencoba mencari tahu hewan apa yang pertama kali menulari manusia dan siapa manusia pertama yang tertulari, itu masih dicari orangnya. Kalau dia sudah meninggal ya siapa juga namanya gitu. Karena itu dibutuhkan untuk katanya ya, untuk menemukan jejak penularannya agar bisa ditemukan cara pencegahannya. Nah, itu adalah contoh riset yang saat ini sedang dikerjakan oleh orang. Untuk topik yang nomor 3. Topik yang nomor 4, ini adalah pertanyaan penelitian yang seorang peneliti ingin jawab secara empiris. Dia ingin tahu secara empiris apa yang akan terjadi kalau sebuah peristiwa terjadi begini. Misalnya begini, kalau seseorang disuntik dengan vaksin A, B, C misalnya, pertanyaannya adalah, efikasinya berapa persen? Berapa persen efikasi? Efikasi itu adalah kemampuan untuk bekerja, berbeda dengan keefektifannya atau efektivitas. Efikasinya adalah kemampuannya untuk bekerja, kemampuannya untuk melakukan sesuatu itu efikasi. Nah, keefektifan atau effectiveness itu adalah kemampuannya untuk mengatasi sebuah masalah. Nah, pertanyaannya, berapakah efikasinya? Nah, lalu efikasi ini misalnya saat ini bisa dibagi-bagi menjadi untuk mencegah tertular, untuk mencegah tertular, kemudian untuk kalau tertular untuk mencegah kesakitan yang berat. Kalau dia sakit, untuk mencegah kematian. Untuk mencegah kematian kalau dia kena. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan pertanyaan yang bukti empirisnya ingin dicari oleh orang. Nah, lalu misalnya bisa turun menjadi ini tim A, tim 1 itu vaksin B, A, B, C, tim 2 vaksin A, B, D, E, F misalnya. Tim 3 bertanya-tanya sekarang, kalau A, B, C ini ditambah D, E, F, ya,
Itu efikasinya naik atau tidak efikasinya? Efikasinya naik atau tidak? Ini kan yang dilakukan sekarang di Indonesia, vaksin Sinovac ditambah dengan booster. Apakah efikasinya akan menaik atau tidak? Nah, pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan yang berhubungan dengan keinginan untuk mendapatkan bukti empiris atas sesuatu. Nah, saya suka mencontohkan atau menyimpulkan itu begini. Pertanyaan nomor 3 dan 4 ini adalah pertanyaan yang ingin dijawab pada oleh riset-riset yang ada di universitas. Pertanyaan nomor 1 yang tadi, jadi kalau kembali ke nomor 1, pertanyaan nomor 1 dan pertanyaan nomor 2 bukan berarti tidak bisa dijawab di sebuah universitas atau para peneliti universitas, tetapi biasanya dijawab oleh perusahaan, organisasi yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Mereka ingin, misalnya gini, dahulu itu sangat mahal untuk pindah dari Telkomsel ke Indosat. Ya, sangat mahal untuk pindah dari kartu Telkomsel ke Indosat. Ini butuh zaman saya seumuran Anda. Seumuran Anda saya belum punya handphone. Setelah bekerja saya baru punya handphone. Zaman itu untuk bisa memiliki kartu, ini harus ada bukti macam-macam, slip gaji, KTP, slip gaji, kemudian tagihan macam-macam gitu ya. Terus ditambah biaya abonemen yang sangat mahal. Indosat juga seperti itu dulu. Jadi untuk berpindah-pindah ini orang sulit. Malas orang berpindah karena butuh biaya yang besar. Kalau sekarang kan kita tinggal beli ya dengan 10.000, 25.000 Anda bisa tukar-tukar nomor telepon kan. Tanpa harus mengganti nomor WhatsApp misalnya, pertimbangannya Anda tetap bisa ganti-ganti nomor telepon untuk mendapatkan pulsa internet misalnya. Dulu itu mahal. Nah, pertanyaannya sekarang, misalnya Telkomsel itu ingin tahu berapa persen dari pemakai mereka. Telkomsel ini kan segmennya banyak. Misalnya dia ingin tahu salah satu segmennya itu, dia ingin tahu berapa persen yang churning. Churning ini sama dengan pindah. Pindahnya bisa macam-macam juga. Pindah antara kartu Telkomsel A ke paket yang B, paket yang C, atau churning menjadi Indosat kah, atau Tri kah, atau apa yang lainnya? XL kah, satu lagi itu apa? Tri, yang ungu apa namanya? Saya lupa. Nah, churning itu akses. Iya. Nah, mereka ingin tahu peluang untuk churning atau kenapa seseorang churning. Nah, itu bisa dipecahkan oleh Telkomsel sendiri dengan melakukan riset mereka sendiri atau mereka meminta orang lain untuk melakukan riset, misalnya universitas untuk diminta riset. Melakukan riset-riset sekarang misalnya juga adalah lembaga-lembaga yang melakukan survei-survei politik untuk calon kepala daerah, wali kota, bupati, gitu ya, gubernur, bahkan presiden. Mereka juga melakukan riset. Nah, umumnya riset mereka itu di sini. Nah, mereka bisa jadi mau ngajak universitas, oke, betul, bisa mereka ajak. Nah, apakah mahasiswa S1 bisa di sini? Bisa saja, gitu. Bisa saja mereka melakukan riset di sini, asalkan memang sejalan dengan tujuan pembelajaran yang ada di universitas atau program studi tersebut. Nah, tapi saya lebih cenderung mengatakan bahwa riset-riset untuk mahasiswa S1 itu adalah riset nomor 4 saja. Riset nomor 3 itu adalah urusan mahasiswa S3. Sebagian mahasiswa S2 dan terutama adalah para dosen. Untuk tujuan mereka untuk melakukan penelitian. Tapi kebanyakan dosen juga melakukan penelitian di sini, menemukan bukti empiris saja. Apakah ini buruk? Tidak. Hanya saja upaya yang dilakukan untuk riset nomor 3 ini, menurut saya, itu adalah upaya yang jauh lebih membutuhkan sumber daya yang lebih banyak, membutuhkan upaya yang lebih dalam. Nah, jadi di sini tujuan saya adalah untuk mengatakan pada Anda, riset S1
skripsi nanti itu umumnya adalah pada tujuan ini, yaitu menemukan jawaban secara empiris atas sesuatu. Sesuatu itu apa? Ya terserah apapun itu. Kemarin saya berikan pada Anda laporan keuangan 10 tahun 4 BUMN karya gitu ya. Nah, saya cukup gembira melihat grafik-grafik yang muncul dan pertanyaan yang muncul dari beberapa orang yang sudah saya cek masuk semalam. Semalam itu ada 15 yang sudah masuk. Nah, itu saya cek dulu beberapa. Dan saya cukup gembira dengan kemampuan Anda untuk menyusunnya menjadi tabel, lalu tabel turun menjadi grafik turun menjadi pertanyaan. Anda bisa melihat sendiri bahwa itu menarik bahwa mereka tetap bekerja, padahal mereka terus-menerus rugi. Gitu ya. Nanti itu bisa menjadi pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda ajukan itu sudah bisa dikatakan secara empiris itu kenapa. Misalnya tadi saya lihat, saya lupa siapa, mungkin bisa kita lihat nanti, itu bertanya, kenapa perusahaan itu dia sudah, saya lupa apakah PT Pembangunan Perumahan PP, dia sudah labanya sudah terus-menerus turun, tapi dia masih melakukan reinvestasi atau apa gitu. Saya lupa. Tapi ada beberapa yang saya cek tadi dan itu cukup menarik. Gitu. Nah, tujuan saya memberikan yang kepada Anda adalah untuk melatih Anda untuk yang di awal tadi untuk menemukan sebuah area masalah. Gitu. Apa yang mungkin terjadi pada perusahaan ini? Kenapa dia begitu? Sebenarnya sudah ada 2 mahasiswa saya yang melakukan riset itu di S1. Namun ya analisisnya hanya analisis kebangkrutan dengan 2 model kebangkrutan. Dan mereka menyimpulkan semuanya ya bangkrut gitu. Lepas dari masalah ketepatan alat ukur yang mereka gunakan. Baik, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke pengumpulan data pendahuluan. Silakan kalau ada. Silakan ada. Ada Sriwayuni Putri, Putri Salsabila dengan Salsabila Putri orang berbeda kah? Ya, orang berbeda orangnya, Pak. Beda orangnya. 10 tahun belakangan ada beberapa nama yang selalu muncul di setiap angkatan. Dan yang pasti itu, salah satu yang pasti itu adalah Anissa. Sini dia entah berapa orang Anissa. Nah, Sergio juga Anissa. Jadi Anissa pasti akan ketemu dengan Anissa. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kita masuk ke pengumpulan data pendahuluan. Nah, pengumpulan data pendahuluan seperti gambar tadi, kita kembali sedikit. Setelah kita lakukan observasi, kita melakukan pengumpulan data pendahuluan. Nah, pengumpulan data pendahuluan itu, karakteristiknya atau nature dari data yang dikumpulkan itu, ini tidak wajib ya. Hanya saja mungkin kita akan butuh. Kenapa saya katakan tidak wajib? Kalau Anda survei ke sampel Anda diambil dari BEI. BEI ini ada 500 sampai 600-an perusahaan. Nah, apakah mungkin Anda akan mengambil informasi dasar atau basic info tentang organisasi itu semuanya? Ini kalau Anda kumpulkan ini mungkin butuh waktu 6 bulan pula sendiri, sementara seharusnya skripsi selesai dalam 6 bulan kan. Nah, maksudnya di sini adalah pengumpulan informasi dasar tentang organisasi itu mungkin dari 500 ini atau 600 ini ada beberapa perusahaan yang mungkin Anda lihat merupakan kasus bukan kasus, merupakan wakil dari keseluruhan perusahaan yang mungkin menjadi masalah. Misalnya
Atau tadi yang kita contohkan sebagai tugas hari ini, itu BUMN Karya 4, BUMN Karya tersebut. BUMN Karya itu kebetulan saja mereka BUMN dan bergerak di bidang properti, development, dan real estate begitu. Nah, di dalam perusahaan-perusahaan di bursa, ada lagi perusahaan-perusahaan lain yang berada di sana, yang juga bergerak di properti. Misalnya ada Citra Land, ada Sinarmas, ada grup Sinarmas, kemudian grup Astra juga mungkin ada ya. Nah, saya nggak hafal semua. Anda butuh informasi dari beberapa perusahaan tersebut untuk bagaimana organisasi perusahaan tersebut. Kalau BUMN itu jelas bahwa pemegang sahamnya adalah BUMN, pemerintah. Nah, bagaimana dengan perusahaan non BUMN? Siapa pemegang sahamnya? Mungkin Anda ingin tahu siapa pemegang saham di situ. Anda mungkin juga ingin tahu siapa selain pemegang saham, misalnya Anda ingin tahu siapa komisaris utamanya, siapa dirutnya, ada enggak hubungan antara dirut dengan komut? Terus berapa lama dia sudah menjabat? Ya. Kemudian siapa auditornya? Sudah berapa lama auditor ini menjadi auditor bagi perusahaan? Ketika saya melakukan riset sekitar tahun 2009 dulu ya, tentang audit, itu saya menemukan sebuah perusahaan di Indonesia sejak tahun 1979 sampai 2009, berarti 30 tahun ya. 30 tahun mereka tidak ganti-ganti kantor akuntan. Kantor akuntannya adalah PricewaterhouseCoopers. Walaupun dahulu PwC ini terpisah, Pricewaterhouse sendiri, Cooper sendiri. Saya lupa tahunnya, tapi sebelum tahun 1990-an. Berarti kalau dulu dia dengan Pricewaterhouse saja, misalnya, lalu ketika Pricewaterhouse itu bergabung dengan Coopers dan Libran menjadi PwC, mereka tetap setia di situ di kantor akuntan itu. Pertanyaannya kenapa sih mereka setia di situ? Itu misalnya ingin Anda dapatkan. Kemudian riset yang lain misalnya saya mengamati ada sebuah peraturan di OJK itu namanya POJK nomor 55 tahun 2015 atau 2016, saya lupa yang mana yang tepatnya. Ini tentang kompensasi. Kompensasi bagi risk taking unit, RTU. Risk taking unit ini adalah siapa orang yang di dalam bank yang membuat keputusan yang berisiko. Salah satunya adalah manajer kredit. Ya, manajer kredit, mereka tugasnya apa? Bagian kredit tugasnya apa, Tiwi? Mungkin menentukan batas jumlah kredit yang bisa diberikan. Mereka tugasnya memberikan kredit. Kalau mereka bisa memberikan kredit, mereka dapat apa? Kompensasi. Kalau mereka bisa berikan kredit kepada orang, mereka akan dapat bonus ya. Nah, maka dugaan kita semakin tinggi kredit yang disalurkan, maka bonusnya makin tinggi, mungkin tidak? Ya, Pak. Ya. Nah, kalau kredit ini disalurkan dengan gegabah, apa yang terjadi pada bank? Kredit macet, Pak. Kredit macet. Bonus yang diterima pegawai lanjut kan? Tetap Ya, lanjut. Kredit macet, bonus lanjut. Nah, POJK nomor 55 ini, tahun 2015 atau 2016 ini, mengatur bahwa bonus itu mesti ditahan. Tidak boleh diberikan langsung penuh kepada
orang yang mendapatkan kredit. Misalnya di tahun 2021 saya mendapatkan kredit misalnya 1 miliar, maka saya dapat persentasenya 5% sebagai bonus. 5% berarti 50 juta ya. 50 juta ini bonus saya untuk tahun berikutnya, tahun 2022. Ada kemungkinan enggak kreditnya 1 miliar ini macet? Ada, Pak. Mungkin. Ada. Maka karena ada kemungkinan ini kreditnya macet dan itu merugikan perusahaan yang menyebabkan kerugian itu adalah kelalaian saya untuk mencari kredit secara serampangan, maka bonus yang 50 juta ini tidak langsung diberikan penuh pada saya tahun 2022. Mungkin 50% di tahun 2022, 25% lagi pada tahun berikutnya sampai habis di tahun ketiga. Tujuannya apa? Agar saya tidak memberikan kredit secara serampangan. Kalau dia macet, maka udah selesai, saya juga tidak dapat apa-apa lagi sisanya. Nah, itu misalnya bisa merupakan contoh dari pengumpulan data pendahuluan. Ini ada 2 riset yang sedang dijalankan oleh mahasiswa saya untuk PUJK ini tentang bonus. Satunya untuk bank emiten, satunya untuk BPD. Nah, dari mana kami bisa mengamatinya? Yaitu dari annual report perusahaan. Jadi kita baca beberapa annual report perusahaan perbankan untuk menemukan pola pembayaran bonus mereka, pola kebijakan bonus mereka. Itu proses untuk mendapatkan data pendahuluan. Jadi apa yang disampaikan di sini ini bukanlah poin-poin yang memang harus diikuti satu persatu. Ini disesuaikan dengan kebutuhan atau tujuan riset kita. Oke, ada pertanyaan? Hafid, Riko, temannya satu lagi, saya lupa. Trisha ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Masih belum, Pak. Oke, kalau ada silakan nanti. Nah, ini tadi sudah terjelaskan sebenarnya informasi tentang organisasi. Seterusnya itu tentang perusahaan bisa sejarahnya, ukuran perusahaan, pegawai, aset, charter, atau piagam-piagam yang ada di perusahaan. Misalnya charter itu, di sini adalah charter itu artinya kesepakatan atau semacam undang-undang lah ya, tapi bukan anggaran dasar. Undang-undang untuk organisasi tertentu. Misalnya di sini auditor internal itu punya charternya sendiri. Charter auditor internal itu berisi misalnya mulai dari definisi, kemudian tugas, wewenang gitu ya, wewenang mereka, kemudian tanggung jawab kepada siapa dan seterusnya. Charter gitu. Jadi kita bisa jadi untuk itu untuk riset itu misalnya butuh Anda ketik kata kunci internal audit charter Bank Mandiri, internal audit charter PT Sukovindo, itu Anda akan temukan. Nah, Anda bisa baca itu charternya itu untuk melihat peristiwa-peristiwa atau melihat hal-hal yang ada di dalam perusahaan sehubungan dengan audit internal. Kemudian bisa lokasi, sumber daya, hubungan interdependen dengan institusi lain, kalau misalnya ada hubungan eksternal, posisi keuangan 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Nah, kemarin itu ada 4 BUMN itu, Anda bisa melihat tuh posisi keuangan 5-10 tahun yang lalu. Nah, itu adalah contoh adalah bagian dari informasi dasar tentang organisasi yang sudah Anda lakukan tanpa Anda sadar. Nah, pelan-pelan misalnya gini, mudah-mudahan itu bisa membawa Anda pada penemuan masalah setidaknya atau ide untuk menemukan masalah penelitian. Nah, hubungan interdependen dengan institusi lain itu misalnya begini. Perusahaan
sebuah perusahaan bisa jadi memiliki beberapa anak perusahaan, ya nak? Anak perusahaan. Nah, anak-anak perusahaan ini bisa jadi memiliki pemilik-pemilik juga yang mungkin sama atau berbeda dengan anak perusahaan yang pertama. Jadi ini AP1, AP2, misalnya ini AP3. Nah, ini ada pemiliknya, masing-masing ada pemilik. Nah, pemilik-pemilik. Nah, selain dari itu, di induk kan juga punya pemilik kan? Punya pemilik, bisa pemilik nomor si A, si B, si C. Si A dan si B ternyata itu bisa jadi adalah pemilik AP1 dan si B adalah pemilik AP3. Misalnya. Nah, AP1, AP2 dan AP3 bisa jadi ada sebuah perusahaan lain namanya perusahaan KLM, misalnya. KLM ini tidaklah anak dari ID, ya, dari perusahaan manapun yang ada di sini, namun dia dimiliki oleh C, pemiliknya itu C. Jadi dia dimiliki oleh C. Nah, apa maksud saya di sini? Di Indonesia, struktur seperti ini itu sangat mungkin terjadi. Misalnya, kalau ini perusahaan catering, lalu induk perusahaan ini adalah tambang, maka perusahaan KLM ini bisa jadi adalah perusahaan yang memiliki kontrak untuk catering kepada tambang yang dimiliki oleh perusahaan induk ini. Sementara ide ini sendiri dimiliki oleh C. Kalau Anda pemilik perusahaan induk dan juga pemilik perusahaan lain yang menjadi pemasok bagi perusahaan yang Anda miliki, maka konteksnya di sini menjadi Anda adalah pihak terafiliasi namanya. Saya berikan contoh ya, nggak gampang. Ini menjadi mungkin Anda agak bingung. Indomie itu siapa produsennya? ICBP, Pak. Indofood CBP. ICBP? Ya. Itu ticker name-nya, Yusuf. Indofood. Apa ya? Indofood Sukses Makmur, bukan? Iya, mungkin, Pak. Nah, Indofood Sukses Makmur ISM. Ya, katakanlah itu ya. Saya lupa, Indofood Sukses Makmur. Ini produsen Indomie. Ya. Indomie ini bahan baku utamanya apa? Tepung, Pak. Mie. Baku utamanya apa? Tepung, Pak. Tepung apa? Tepung apa? Tepung terigu kan? Ya, tepung terigu, Pak. Mana yang senang makan Indomie? Tepung terigu. Tepung terigu ini dipasok oleh siapa? Bogasari. Ya. Bogasari itu siapa pemiliknya? Tahu? Ini sama-sama dimiliki oleh Salim Group. Oke. Kalau begitu antara Bogasari dengan Indofood Sukses Makmur, mereka adalah dua pihak yang punya hubungan istimewa. Dulu di Indonesia istilahnya itu, pihak-pihak yang berhubungan istimewa. Sekarang diganti dengan pihak berelasi. Istilahnya pihak berelasi. Nah, pertanyaan saya ya, kalau Anda jadi manajer Indofood, lalu Yusuf Anda manajer Indofood, lalu kemudian Sila Anda manajer Bogasari, Yusuf Anda akan minta harga yang mahal atau harga yang murah dari Bogasari? Yang murah, Pak. Kenapa ingin yang murah? Karena sudah ada hubungan istimewa, kayak ngapain kita beli di pasar gitu kan, kalau misalnya beli di tempat sendiri aja bisa lebih murah. Kalau lebih mahal atau sama mahal mending ke pasar gitu kan, Pak.
Oke, Sila Dewi Taningsih. Anda mau jual lebih mahal atau lebih murah kepada ISBM? Ke Indofood? Murah, Pak. Oh, kenapa murah? Kalau Anda jual ke pasar itu 1.000 sekilo, dia minta 750. Kalau 1.000 maka laba Anda tinggi. Laba tinggi berarti bonus Anda tinggi. Bonus Anda tinggi. Sementara kalau gini kan turun nih. Anda pingin dapat bonus besar atau bonus kecil, Sila? Besar, Pak. Anda jual mahal apa jual murah ke? Mahal, Pak. Ya? Kalau berarti akan muncul konflik kepentingan di situ ya, muncul kepentingan yang berbeda. Nah, sementara Anda berada di dalam satu grup. Nah, kalau Indofood mengatakan, ayolah Bogasari jual murahlah ke saya, karena kalau tidak itu ada mie lain, Lemonilo misalnya, saya tidak tahu siapa produsennya. Lemonilo ini atau mie sedap 2A ya, bukan sedap 3A. Mie sedap itu kalau kamu tak pasok ke saya, kamu jual 1.000, ini Lemonilo beli juga ke kamu 1.000, maka kita bisa mati. Ya. Nah, itu contoh-contoh hubungan interdependen, dan ini menarik gitu. Menarik. Dulu ada mahasiswa, saya pernah meneliti tentang hubungan ini 2002-2003 ya. Nah, itu dia ingin melihat apakah ada dalam literatur disebut dengan manajemen laba atau manipulasi laba antara perusahaan yang saling punya hubungan relasi ini. Karena dugaannya hubungan mereka yang berelasi, mereka bisa mempengaruhi laba satu dengan yang lain. Nah, jadi contoh adalah hubungan interdependen dengan institusi lain. Sampai di sini, ada pertanyaan? Kemudian informasi yang kedua itu adalah tentang informasi tentang faktor struktural dan filosofi manajemen. Ya, bisa macam-macam di sini, ada peran posisi dalam organisasi, jumlah pegawai di masing-masing level tugas, kemudian luas spesialisasi, saluran komunikasi, sistem kendali, koordinasi dan rentang kendali, sistem penghargaan. Jadi ini sistem bagaimana bonus diberikan, apakah bonus itu penghargaan itu kompensasi diberikan tunai atau non tunai. Kalau non tunai apa bentuknya, misalnya. Kemudian sistem aliran kerja dan sejenisnya. Dan ini akan berguna bagi Anda untuk mengamati berbagai hal. Misalnya begini, saya pernah dengar dari ada seorang teman yang bekerja di perusahaan pabrikan Jepang. Tidak salah dia cerita waktu di Batam ya, pabrikan Korea. Nah, kalau Jepang di sore hari ketika selesai kerja, maka seluruh peralatan itu taruh di tempat di tempat yang sesuai. Jadi kalau kunci ya di tempat kunci, tang di tempat tang. Tapi kalau perusahaan Korea katanya, misalnya selesai bekerja pada pukul 5 sore, tang itu ada di mana, obeng itu ada di mana ketika jam 5 sore itu ditinggalkan di tempat itu. Nah, ini apa akibatnya? Kita akan berbeda caranya, budaya yang berbeda itu bisa menghasilkan cara berpikir yang berbeda atau mekanisme kerja yang juga berbeda di sistem aliran kerja misalnya. Contoh lain misalnya gini, kalau di Jepang, perusahaan-perusahaan Jepang, misalnya Toyota, itu punya saingan, katakan apa ya, Honda ya. Toyota saingannya Honda. Kalau di Indonesia, Toyota dan Honda ini sahabatan. Karena Astra, Toyota, Honda Motors. Jadi yang satu jualan mobil Toyota, yang satu jualan sepeda motor Honda. Mobil Honda lain lagi perusahaan yang ini. Nah, misalnya gini, Toyota versus Honda.
Kalau Anda misalnya masuk bekerja di Toyota, maka Anda tidak akan pernah menyeberang ke Honda. Anda tidak akan pernah pindah ke perusahaan lain sampai Anda pensiun. Sebaliknya kalau Anda masuk ke Honda, Anda tidak akan pindah ke Toyota, Anda tidak akan pindah ke Mitsubishi gitu ya. Dan atau perusahaan lain yang merupakan saingan. Mungkin pindah ke perusahaan lain mungkin saja terjadi, tapi tidak pindah kepada saingan perusahaan. Nah, ini budaya atau faktor yang ada di filosofi manajerial yang ada di sana. Kemudian bisa juga tentang persepsi, sikap, dan respon perilaku macam-macam ini. Mungkin juga sudah timpang tindih dengan apa yang saya sampaikan tadi, sifat pekerjaan, interdependensi aliran kerja, superior di dalam organisasi. Di dalam organisasi kita, misalnya karena kita budaya timur, katanya gitu ya, antara atasan dengan bawahan itu jarak kendalinya, jarak kekuasaannya itu jauh. Sementara pada budaya yang lain jarak kekuasaannya itu pendek. Kemudian partisipasi dalam pembuatan keputusan. Di dalam riset tentang penganggaran ada namanya, Anda mungkin sudah tahu, bottom up ya. Lalu ada istilahnya top down ya. Pernah dengar ya? Bottom up berarti unit-unit yang ada di bawah itu ikut membuat anggaran. Lalu anggaran ini dikumpulkan menjadi anggaran korporat, ada anggaran perusahaan. Sebaliknya, yang top down itu anggaran perusahaan ditentukan oleh korporat atau pusat, lalu diturunkan ke bawah. Pertanyaannya menjadi, mana yang lebih sukses antara perusahaan yang sistem penganggarannya bottom up dengan yang top down? Mana yang lebih sukses? Pernah pertanyaan itu diajukan para peneliti tentang mana yang lebih sukses, perusahaan yang anggarannya melibatkan unit-unit, ataukah unit hanya menerima perintah untuk menyusun anggaran atau melaksanakan anggaran, tidak menyusunnya. Itu misalnya ini yang disebut dengan partisipasi dalam pembuatan keputusan, misalnya keputusan anggaran. Kemudian sistem klien, coworker. Saya pernah dengar dari Prof. Niki, beliau tuh pernah bekerja di sebuah organisasi Jerman. Prof. Niki ya. Nah, ini menurut penuturan beliau, kalau ini ruangan kerja, lalu ini meja, misalnya ada meja, 6 meja, 3 kiri, 3 kanan. Menurut Anda, di mana kursi yang lebih efisien untuk membuat orang bekerja baik? Apakah di posisi sini, yang warna biru ini orang duduk ya, bekerja, atau di posisi yang warna hijau? Kalau posisi warna biru, maka kursi nomor 1 dengan meja nomor 1, orang di meja nomor 1 dengan orang di meja nomor 2 akan saling berhadapan-hadapan. Ya, Rifan ya. Betul ya? Kalau kursinya berwarna warna hijau, maka orang di kursi 1, di kolom 1 dengan kolom 2 itu berpunggung-punggungan. Mana yang akan lebih nyaman bekerja? Ketika dia berpunggung-punggungan atau berhadap-hadapan? Rifan. Menurut saya yang hijau, Pak. Yang hijau, berpunggung-punggungan ya. Kenapa begitu? Biar nggak ada distraksi gitu, Pak. Bisa saling melihat. Pasti ada logika memang yang lebih ini. Tapi katakanlah itu dugaan awal Anda dan itu hipotesis Anda. Nah, Prof. Niki pernah cerita ke saya pernah kerja di organisasi Jerman, atau organisasi berbasis di Jerman katanya gitu.
kursinya itu ya yang warna hijau ini, seperti warna hijau, kita menghadap dinding. Jadi kalau dirapatkan ya berarti kalau dipepet ke dinding, jadi langsung berhadapan dengan dinding. Gitu. Kalau ini dindingnya lah, ya kita langsung berhadapan dengan dinding. Kalau kita ingin bicara dengan seseorang, maka kita harus mutar kursi. Kalau tidak mutar kursi tidak bisa, gitu. Jadi kita dihadapkan dengan dinding. Nah, berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Malah sekarang itu kan kalau Anda perhatikan di kantor-kantor, ini meja, ini meja, ini meja, ini meja, ini sekatnya kubikel, mereka dalam bentuk kubikel. Nah, ini kursi atau ini kursi, mereka bisa berhadapan-hadapan. Ujung-ujungnya ya kerjanya ngobrolan gitu. Ya. Nah, gitu. Jadi itu yang bisa disebut misalnya dengan bagaimana pengaturan kerja di dalam perusahaan. Kemudian bisa sampai sikap keluarga. Jadi semuanya ini persepsi, sikap dan respon keperilakuan ini disesuaikan dengan konteks cerita atau konteks riset Anda. Nah, pertanyaannya adalah yang kita kembali, kenapa kita harus melakukan pengumpulan info lebih awal? Karena tujuannya adalah agar kita bisa menemukan masalah yang sesungguhnya, bukannya kita melihat gejala. Kalau kita punya masalah itu pasti didahului oleh gejala ya. Mana yang lebih dulu, gejala atau masalah? Gejala dulu, Pak. Gejala, Pak. Gejala dulu. Apa beda gejala dengan masalah? Gejala itu awal mula dari sebuah permasalahan yang next levelnya, Pak. Gejala itu dimulai dari sebuah permasalahan. Enggak, gejala itu awal mulanya dari sebuah permasalahan, Pak. Gejala itu awal mulanya dari sebuah permasalahan. Ada yang punya pendapat lain, Irfan, Muhammad Irfan? Mana yang lebih dulu, gejala atau masalah, Irfan? Apa beda gejala dengan masalah? Lebih dulu masalah, Pak. Lebih dulu masalah. Ya. Lalu baru gejala. Ya, Pak. Ya. Ada yang lain? Gejala duluan, Pak. Siapa ini? Tika, Pak. Tika. Gejala dulu baru masalah. Ya, Pak. Karena gejala itu merupakan tanda-tanda nanti terjadi masalah. Sedangkan masalah itu kayak sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi, Pak. Oke. Ada yang lain? Tadi misalnya saya ngajukan pertanyaan, sakit kepala itu gejala atau masalah? Gejala, Pak. Gejala, Pak. Coba gini, saya ingin tahu apakah sama nanti jawabannya. Yang mengatakan sakit kepala ada gejala, coba pilih raise hand-nya. Pak, 5, 6, 8, 10 orang bertambah terus. Oh, nyaris setengah. Oke. Yang menyatakan tadi apa? Gejala ya? Pertanyaan saya gejala ya? Oke. Berarti sisanya menyatakan masalah. Oke. Penurunan laba, sekarang ganti, turunkan tangannya semua. Penurunan laba, turunkan tangannya dulu semua. Oke, sudah satu. Oke. Penurunan laba itu gejala atau masalah? Masalah. Masalah, Pak. Oke, yang nyatakan masalah siapa? Semuanya. Tahu namanya herding behavior? Herding herding immunity tahu ya? Herd immunity tahu ya? Tahu, Pak. Nah, herd itu kumpulan. Jadi kalau hewan-hewan ternak itu
mereka sekumpulan hewan ternak disebut dengan herd atau flock ya. Tapi kita itu herd. Nah, herding behavior, herd immunity ya, itu ada hubungan dengan situ. Jadi kelompoknya itu, saya tidak tahu apakah ahli kesehatan itu mengacu pada kambing, sapi dan lain-lain yang ketika menggunakan istilah herd immunity lalu mengatakannya itu menggunakannya untuk manusia ya. Tapi saya pernah dengar itu istilahnya ngembek. Dalam bahasa Jawanya Riko Khalid itu kan ngembek ya. Ngembek. Kalau satu kambing membebek, yang lain membebek kan. Nah, saya tidak tahu nih karena yang banyak ngacung tadi bahwa itu masalah. Nah, ini herding behavior, ngikut-ikut gitu. Nah, tapi apapun lah itu. Nah, pertanyaan pertama saja dulu kita untuk menentukan apakah sakit kepala gejala atau masalah. Nah, untuk memastikan sesuatu itu gejala atau masalah, kita butuh kepastian karena kalau kita salah menyatakan bahwa dia gejala, kita mengatakan masalah ketika dia hanya gejala, maka kita memberikan solusi yang pasti keliru. Kalau tadi Anda mengatakan sakit kepala itu adalah masalah, maka yang Anda berikan kepada teman yang mengeluh, aduh saya sakit kepala, yang Anda berikan kepada dia apa? Obatnya. Solusi yang Anda tawarkan apa? Obat sakit kepala, Pak, Panadol. Paracetamol Anda kasih ya. Padahal sebenarnya dia sakit kepala bukanlah karena apa-apa, bukan karena telat makan atau apa, tapi akun Instagramnya tuh diblokir orang atau dibajak orang. Lalu dia sakit kepala, Anda kasih paracetamol. Sebenarnya enggak itu tujuannya. Misalnya yang ibu-ibu yang perempuan, dia kalau aduh saya sakit kepala, saya sakit perut, lalu Anda kasih dia obat emah. Padahal masalahnya hanya tamunya datang. Gitu. Padahal kenyataannya adalah dia kedatangan tamu, bukan masalahnya. Saya dari gunakan masalah lagi membuatnya clear. Nah, kalau perusahaan labanya menurun dan Anda mengatakan itu adalah masalah, maka yang akan Anda lakukan mungkin adalah memecat direkturnya. Oh, yang salah ini manajer penjualan ini, direktur penjualan. Sudah kita pecat direktur penjualan karena laba menurun. Anda bilang. Padahal itu hanya gejala. Gejala dari apa? Mungkin gejala dari masalah yang lain, masalah yang utama. Kenapa laba menurun? Mungkin karena pesaing masuk. Ada pesaing baru yang masuk ke pasar. Misalnya perusahaan itu ada di Jakarta, di Padang. Lalu perusahaan itu mengeluh, laba kami tahun ini menurun. Nah, sebenarnya masalahnya bukanlah pada si manajer, tapi ada perusahaan lain yang sudah masuk ke Padang dan memakan pangsa pasarnya sehingga labanya turun. Nah, otomatis kalau yang Anda pecat itu manajer operasionalnya, manajer penjualannya, Anda memberikan solusi yang keliru pada masalah yang lain, gitu ya. Nah, demikian juga tadi apa? Kemacetannya. Kemacetan itu gejala atau masalah? Anda melihat di Jakarta ada kemacetan, misalnya. Apakah kemacetan itu masalah atau gejala? Kalau Anda katakan itu gejala, maka Anda tentu harus temukan masalahnya apa. Mungkin masalah sebenarnya adalah pusat-pusat tempat pekerja di Jakarta itu begitu terpusat di sebuah tempat, tidak tersebar. Sehingga pintu masuk Jakarta itu misalnya hanya pintu masuk dari arah selatan saja yang dijajali oleh orang untuk masuk ke Jakarta. Sementara pintu masuk timur, pintu masuk barat, atau pintu masuk tenggara itu tidak dijajali orang. Maka kalau Anda katakan kalau kita salah mengatakan kemacetan itu disebabkan oleh harga mobil yang murah, maka pemerintah kemudian menaikkan harga mobil,
misalnya menaikkan pajak mobil, itu kan memberikan solusi atas gejala, bukan atas masalah. Jadi ragam jawaban Anda tadi ya bisa betul, bisa salah ya, menyatakan gejala atau masalah. Tapi sebenarnya saya mengarahkan bahwa semuanya itu tadi itu gejala. Karena kita belum tahu apa masalahnya. Tapi yang hubungannya psikologi sakit kepala ya tadi mengatakan gejala, bukan masalah. Tapi begitu melihat angka ada nilai kuantitasnya langsung mengatakan itu masalah. Bisa jadi itu gejala. Seorang mahasiswa atau seorang pegawai banyak liburnya, tidak masuk kerja. Apa yang kejadiannya? Bukan berarti dia pemalas. Anda tidak boleh langsung memecat dia, karena bisa jadi dia tidak datang itu karena tidak sesuai dengan keahliannya. Dia sarjana sastra, lalu Anda taruh sebagai operator mesin, misalnya begitu. Keahliannya belum cukup, Anda tidak memberikan pelatihan untuk mengoperasikan mesin, tahu-tahunya dia tidak masuk-masuk, lalu diberikan surat peringatan. Nah, itu kan memberikan solusi yang salah atas, karena yang teridentifikasi itu adalah gejala, bukanlah masalah sesungguhnya. Ada pertanyaan, silakan kalau ada. Nanya Pak. Silakan Yusuf. Berarti Pak, untuk misalnya ini untuk setiap case-case yang bakal kita teliti, objek-objek yang bakal kita teliti itu asumsinya semua adalah gejala dulu ya Pak? Ya, saya lebih suka untuk mengatakan itu gejala. Karena kita dengan demikian kita akan mencari masalah sebenarnya. Baik Pak. Terima kasih. Misalnya gini, ada riset saya dan teman-teman dulu itu dipicu dengan ini. Adik saya bekerja di sebuah kantor akuntan kecil di Jakarta. Lalu dia ketemu dengan seorang temannya di lift. Lalu temannya ini mereka saling sapa, saling tanya. Dan temannya ngomong, saya mau ke KAPX. KAPX ini KAP besar. Satu dari 4 besar dunia yang ada di Jakarta. Terus teman saya bertanya, kenapa kamu ke sana? Dia tahu teman ini adalah auditor untuk klien mereka. Kenapa kamu ke sana? Ya kertas kerjanya ada di sana. Kertas kerja audit untuk klien tempat adik saya kerja ini adanya di KAPX itu. Kenapa kamu ke KAPX? Ya kita dititipi KAPX klien untuk kita kerja. Lalu nanti kita tanda tangan, sebenarnya itu hasil pekerjaan mereka. Nah, pertanyaannya kemudian dia cerita pada saya, dan kemudian ketika itu saya sedang studi, nah saya berpikir, ini kan artinya yang pasien si X itu dikeluarkan dokter X memeriksa orang, tetapi yang menandatanganinya adalah dokter Y yang memberikan diagnosis anamnesisnya itu adalah dokter Y. Ini kan nitip namanya. Kalau nitip seperti ini boleh enggak itu? Nah, itu kemudian jadi pertanyaan. Itu kan baru gejala itu. Apakah hanya satu-satunya terjadi di Indonesia? Jangan-jangan ini banyak itu. Dan kenapa mereka melakukan itu? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Nah, ada satu contoh lain, dan ini contoh yang sangat gampang ya. Ketika Anda tamat nanti misalnya 1-2 tahun lagi, ya. Ketika Anda tamat 1-2 tahun lagi, lalu gaji pertama Anda digaji dengan gaji pertama itu 9 juta. Amin. Amin kan cepat. Gaji pertama Anda 9 juta. Nah, lalu 2 tahun kemudian gaji Anda naik, per 2 tahun gaji naik. Ketika gaji pertama Anda 9 juta, pengeluaran Anda berapa? Berapa kira-kira pengeluaran Anda? Misalnya Anda bekerja di Surabaya, gaji pertama 9 juta, berapa pengeluaran Anda kira-kira bisa?
asumsi 3 juta, Pak. Biasanya nanya Trisha. Yusuf. Mungkin pengeluarannya sekitar 50%, Pak. 50% ya, 4,5 juta ya. Kemudian gaji Anda naik 2 juta lagi, jadi 11 juta. Berapa kira-kira pengeluaran Anda? Masihkah di 4,5 atau di 50%-nya saja? Tapi kalau semisal kepinginnya sih tetap, tapi biasanya kalau semisal ada kenaikan pendapatan, konsumsi itu juga biasanya juga ikut naik. Tempat kos pindah dong, gitu kan? HP diganti dong, laptop masa masih laptop mahasiswa dulu, ganti dong, gitu kan? Nah, kemarin sepeda motornya dari orang tua, sekarang yang baru dong, gitu kan? Nah, yang kemarin yang 4,5 naik jadi 5,5 atau 6 juta. Nah, terus gitu, ketika gaji kita naik, pengeluaran pasti ikut naik. Nah, pertanyaannya, kalau gaji turun, terlanjur sudah naik nih, gaji sudah 12 juta. Pengeluarannya sudah 6 juta gitu. Tiba-tiba krisis terjadi atau apalah yang terjadi, gaji Anda yang tadinya 12 itu turun jadi 9. Hilang tunjangan ini, hilang tunjangan itu, turunnya jadi 9. Pengeluarannya turun atau tidak? Biasanya enggak, Pak. Tidak, Pak. Bisa? Kira-kira. Mungkin untuk bulan-bulan pertama atau tahun pertama masih belum bisa menyesuaikan ya, Pak. Tapi kalau semisal gajinya masih stagnan di tahun-tahun selanjutnya segitu aja, mungkin mulai menyesuaikan pengeluarannya. Nggak otomatis toh? Nggak otomatis turun kan? Nunggu kan? Nunggu waktu untuk turun. Tapi begitu gaji naik, ya jamin minimal bulan itu juga langsung traktir teman kan? Nah, langsung traktir teman, langsung tukar meja, tukar komputer, macam-macam gitu. Tapi begitu dia turun, Anda tidak jual meja tadi lagi, Anda tidak jual motor tadi lagi kan? Nunggu dulu keadaan nih, jangan-jangan membaik gitu. Nah, coba Anda bayangkan kalau itu terjadi di sebuah perusahaan. Tahun-tahun 2000-an awal, 2000 awal itu airline di Indonesia itu belum apa-apa. Masih mahal. Tapi begitu mulai 2010 ke sini sampai 2019 katakan ya 2007 itu sudah sangat murah. Terbang dari Padang sampai Jakarta itu bisa dapat 300 ribuan. Ya, 300 ribuan sudah sampai Jakarta, sore hari balik lagi. Sekedar ingin tahu Jakarta kayak apa itu bisa. Anda dengan uang 1 juta Anda bisa tahu Jakarta tuh kayak gini. Sore hari balik lagi. Orang tua Anda tidak tahu pun tidak apa-apa. Seperti pulang Padang Pariaman begitu saja. Nah, sehingga airline membeli pesawat banyak. Garuda beli pesawat banyak, Lion beli pesawat banyak, gitu ya. Adam Air muncul, macam-macam pesawat itu muncul. Nah, katakan dua itu, Garuda dan Lion Air Group. Mereka beli pesawat banyak itu. Karena kenapa? Mereka melihat, oh bisnis menaik, maka kita juga harus pengeluaran naik. Penjualan naik, maka investasi juga harus naik. Pertanyaannya, ketika penjualan turun, mereka turun enggak atau tidak? Mereka jual lagi aset mereka atau tidak? Kenyataannya kan enggak kan? Mereka ditahan dulu sampai kemudian disandra asetnya oleh lessor, baru kemudian aset itu betul-betulan turun kan? Nah, itu riset itu pernah dilakukan di tahun 2005 oleh orang bernama Anderson dan kawan-kawan. Mereka 2005 kalau saya tidak salah. Karena dia melihat fenomena itu kan, itu hal yang sederhana yang terjadi di kita sehari-hari kan. Ya, peristiwa yang sangat sederhana yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Saya juga akan begitu, Anda juga pasti begitu. Ketika pendapatan naik, Anda pengeluaran ngikut gitu. Ya, nggak mungkin dong Pak, paket internetnya hanya 1 giga 1 bulan. Naik dong jadi 7 giga. Pengen nonton ini, nonton itu kan. Nah, tapi ketika pendapatan turun, kita nggak langsung mengadjustnya turun. Nah, itu coba Anda pikirkan. Mungkin nggak itu jadi tema riset Anda, misalnya seperti itu. Saya pernah melakukan riset itu dengan melihat pada kompensasi para direksi dan komisaris bank. Apakah ketika pendapatan mereka naik, ketika pendapatan bank naik,
maka kompensasi mereka akan naik. Dan ketika pendapatan itu turun, apakah mereka juga akan turun pendapatannya? Nah, coba Anda pikirkan, misalnya Anda lihat dalam fenomena yang lain itu bisa jadi terjadi. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, terakhir 15 menit terakhir, kita lihat survei literatur. Nah, survei literatur ini adalah suatu proses dari seorang peneliti untuk mengecek literatur yang ada di bidang yang ingin mereka teliti. Agar apa? Agar mereka bisa menemukan karya-karya yang relevan dengan karya mereka. Kenapa penting? Karena agar semua variabel yang penting itu tidak terlewatkan, sehingga Anda bisa muncul dengan ide tadi. Kita bisa temukan, buat pernyataan dengan jelas dan tepat. Dan agar apa? Tidak melakukan penciptaan ulang roda. Gitu. Jadi Anda tidak reinventing the wheels lagi. Roda itu sudah ada sejak 6.000 tahun yang lalu. Gitu. Jadi Anda jangan menciptakannya lagi. Kemudian pendefinisian masalah ini yang terakhir, problem definition. Ini tadi setelah kita tahu bahwa yang kita lihat itu adalah gejala, pendapatan turun, laba turun, pegawai sering malas datang, gitu. Kita lihat gejalanya, kita naik menjadi menemukan apa masalah yang sebenarnya terjadi. Agar kita bisa menemukan menyusun sebuah pernyataan penelitian yang jelas, tepat, singkat, padat, gitu. Kemudian kita bisa jawab pertanyaan itu dan memperoleh solusinya. Kalau Anda baca pernyataan-pernyataan penelitian yang disusun oleh teman-teman Anda atau kakak-kakak Anda yang lain atau di dalam riset-riset, itu Anda akan bisa menilai nanti apakah pernyataan penelitiannya itu sudah cukup ringkas, padat atau tidak. Saya ingin tunjukkan ke Anda satu ya terakhir ini untuk salah satu cara untuk menemukan area masalah dengan menggunakan Google Scholar dan Google gitu. Misalnya gini, ada seorang mahasiswa dia ingin tertarik dengan akuntansi lingkungan. Gunakan kata kunci akuntansi lingkungan. Ternyata di sini kan misalnya muncul akuntansi lingkungan dan CSR, akuntansi lingkungan perusahaan, rumah sakit, dan seterusnya. Nah, dia ingin melihat akuntansi lingkungan dikaitkan dengan nilai perusahaan. Dia bisa dari sini, dia bisa melihat, Anda bisa lihat di sini, ada 192 hits yang keluar, 192.000 hits yang keluar, yang menghubungkan akuntansi lingkungan dan nilai perusahaan. Itu dengan menggunakan kata kunci Indonesia loh, belum menggunakan kata kunci dengan kata kunci bahasa Inggris misalnya. Ternyata ini cukup banyak. Gitu. Nah, kalau sudah sangat banyak seperti ini, Anda mau masuk di mana? Anda harus dengan demikian, bisakah saya tetap bisa masuk ke dalam topik ini? Bisa. Caranya apa? Anda lakukan literatur survei untuk melihat di mana mereka sudah meneliti dan apa yang belum diteliti oleh orang. 192.000 nih. Katakanlah 10%-nya saja Anda cek, itu sudah 19.000. Oke, enggak 10%, 1% saja, berarti 1.900-an paper Anda cek di sini. Ini akuntansi lingkungan dan nilai perusahaan itu bisa jadi hanya ada kata akuntansi, ada kata lingkungan, nilai, dan perusahaan saja. Karena tentu tidak semuanya akan kata kuncinya terbawa. Ya. Katakanlah 1% saja yang kata kuncinya itu penuh. Saya tidak tahu apakah gini caranya. Nah, sepertinya begitu, itu caranya. Maka dapat 567 hasil.
Jadi dikunci kata akuntansi lingkungan dan nilai perusahaan itu dapat 597 hasil. Nah, dari 597 hasil ini bisa enggak saya menemukan topik baru di situ? Jawabannya tentu bisa, dengan cara Anda membuat petanya nanti. Nah, pada pertemuan depan itu saya akan berikan pada Anda beberapa artikel untuk dibagi per kelompok. Nanti Anda bagi kelompok-kelompoknya. Kalau enggak pertemuan depan, pertemuan setelahnya, saya sudah kumpulkan beberapa artikel, cukup banyak. Nanti saya juga minta ke Bu Anissa Rahman untuk kalau dia ingin menggabungkan dengan yang dia punya, untuk menjadikan, karena nanti akan menjadi tugas di bagian kedua dari kuliah kita, untuk Anda membuat peta. Tujuan kami adalah agar nanti Anda dengan telah memiliki peta itu, Anda akan bisa menentukan di mana posisi riset Anda dibandingkan dengan posisi riset-riset yang lain. Saya suka menganalogikannya itu begini. Riset itu ibarat bangunan rumah. Kalau ini sebuah dinding sebuah rumah, ya, saya bagi seperti ini, kasar saja, dinding sebuah rumah, dan setiap petaknya ini adalah bata. Petaknya ini adalah bata. Jadi ini dinding sebuah rumah, saya ibaratkan setiap petaknya ini adalah satu bata, maka setiap peneliti tugasnya adalah meletakkan satu bata. Jadi kalau ini bawah, tugas para peneliti pertama itu meletakkan batu di sini. Peneliti kedua meletakkan batu di sini atau di atasnya karena dia berjenjang. Kemudian terus muncul peneliti-peneliti yang lain. Nah, tujuannya apa? Agar lengkaplah bangunan dinding rumah ilmu tersebut, dan tanda kutip ya, rumah ilmu. Nah, untuk tahu apakah Anda mau meletakkan bata itu di titik ini, apakah di titik ini, atau di titik yang lain, maka tentu Anda harus tahu di mana saja orang sudah menaruh batanya. Kalau ternyata bata-bata itu baru ditaruh di bagian bawah ini yang diarsir, ya, bagian-bagian yang sudah diarsir, tentu sulit bagi Anda untuk meletakkan bata di bagian ini, kan? Karena kenapa? Fondasinya belum ada, Anda sudah taruh di bagian yang lebih tinggi. Ya. Nah, logisnya adalah Anda tentu meletakkan bata pada titik yang silang 2 di sini, atau di titik-titik lain yang fondasinya memang sudah ada. Misalnya di sini. Nah, untuk itu, maka Anda harus memiliki peta riset. Nah, ini yang akan kita latih, dibagi 2, ada bagian yang pra-UTS, ada bagian yang pasca UTS. Tujuannya adalah agar Anda bisa melatih diri untuk membuat peta, dan kalau mungkin, saya hanya akan menggunakan paper-paper yang cukup baru, kalau mungkin itu menjadi bakal riset Anda, karena akan menggunakan Anda tujuannya nanti adalah memiliki atau merumuskan masalah penelitian. Kalau bagian yang kedua nanti Anda merumuskan desain penelitian Anda. Jadi saya sudah mengumpulkan, cuman saya masih menunggu dari Bu Anissa kalau dia ingin menyumbangkan, kalau beliau ingin menyumbangkan sebagian paper untuk dijadikan tugas. Peserta kelas kalau saya tidak salah itu ada 30, nanti kita bisa bagi misalnya menjadi 6 kelompok, jadi satu kelompok 5 orang. Untuk kemudian bekerja bersama untuk menyelesaikan tugas ini. Baik, itu saja saya kira untuk pertemuan kita hari ini. Sebelum kita tutup, saya tunggu kalau ada pertanyaan, silakan. Silakan kalau ada. Oke, kalau tidak ada, kita cukup dulu sampai di sini.
Nah, kita lanjutkan ke pekan depan. Oke, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Assalamualaikum. Masih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Pak. Saya tutup ya.